Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita dapat mempresentasikan materi kelompok pada hari ini. Kami dari kelompok 8 ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama saya dengan nama M. Aun Alpino dengan NIM 200421118. Saya di sini bertindak sebagai ketua. Anggota selanjutnya yaitu Yunita Indra Putri dengan NIM 200421173. Nah, yang anggota ketiga adalah Hulul Azmi Ar-Rozak dengan NIM 2013-7036 dan yang terakhir Putri Dianza Oktaviani dengan NIM 2001-9050 dengan dosen pembimbing Ibu Lenir Marlina. Untuk materi kelompok pada hari ini, kelompok 8 akan menjelaskan materi tentang analisis peluang dan ide wirausaha. Untuk penjelasan materi saya akan serahkan kepada para anggota. Kepada para anggota saya persilakan. Pokok-pokok materi yang akan dibahas adalah: pertama, analisis lingkungan bisnis dan peluang usaha. Kedua, ide dan gagasan berwirausaha. Analisis lingkungan bisnis, ada beberapa poin analisis lingkungan. Pertama, lingkungan ekonomi. Suatu masyarakat dapat digolongkan ke salah satu sistem perekonomian, yaitu kapitalisme, sosialisme, dan komunisme. Baik pada sistem ekonomi sosialisme, pada sistem komunisme, sistem kapitalisme, atau pasar bebas. Sedikit banyak pasti terkait atau dipengaruhi lingkungan perekonomiannya. Kedua, lingkungan teknologi. Meliputi teknologi produk dan jasa, serta teknologi bisnis adalah pengetahuan manusia, peralatan, metode kerja, sistem pengolahan, peralatan elektronika, peralatan komunikasi, perangkat keras, maupun perangkat lunak yang digunakan. Keberhasilan beberapa perusahaan dalam meningkatkan capaian tujuan dan sasaran, kemampuan kompetitif, dan keuntungan bisnisnya melalui IT telah banyak menginspirasi para pemimpin perusahaan untuk meningkatkan IT di perusahaannya. Ketiga, lingkungan hukum politik. Lingkungan hukum dan politik berperan dalam pembuatan aturan bisnis tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bisnis. Undang-undang perlindungan konsumen, hukum bisnis, regulasi bisnis, antitrust, dan pengaruh pemerintah atas suatu aktivitas bisnis menjadi bagian dari proses bisnis. Keempat, lingkungan sosial budaya. Berhubungan dengan adat istiadat, kebiasaan, nilai, dan karakteristik demografis masyarakat di lokasi tempat usaha berada. Pilihan dan selera konsumen dapat berbeda-beda, bervariasi, atau berubah untuk waktu tertentu dan untuk setiap daerah yang berbeda. Selanjutnya, Hulul Azmi Ar-Rozak. Dulu mic-nya dulu. Analisis peluang usaha yang dapat dianalisa. 1. Memahami pasar pelanggan. 2. Kebutuhan, keinginan, permintaan. 3. Peluang. Untuk peluang dapat timbul karena 1. Adanya masalah, 2. Adanya kebutuhan, 3. Adanya keinginan, 4. Adanya karena diciptakan. Ide dan gagasan berwirausaha. 1. Pengertian gagasan dan ide usaha. Gagasan usaha merupakan satu ide untuk mewujudkan suatu pemikiran yang baru dan diterapkan gagasan ide tindakan karya cipta terus dengan suatu tindakan. Jadi gagasan usaha berarti berusaha untuk menemukan suatu ide, nantinya ide tersebut dapat menjadi suatu langkah awal dalam menentukan bisnis apa yang akan dibangun. 2.
munculnya ide wirausaha. Ide bisnis tidak akan muncul secara tiba-tiba. Salah besar apabila memiliki anggapan bahwa ide bisnis itu hanya ditunggu saja dan akan datang secara tiba-tiba tanpa pusing-pusing untuk mencarinya. Ide bisnis itu datang apabila kita berusaha mencarinya dengan mengenali informasi dan pandai membaca peluang yang memungkinkan untuk membuat suatu usaha baru. Metode mengenal gagasan usaha. 1. Inovasi dalam teknologi. 2. Pencarian langsung. 3. Analisis pemakaian akhir. 4. Metode kreatif. 5. Metode analisis, akuisisi, dan lisensi. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Baik, selanjutnya penilaian dan penjaringan ide. A. Ide yang akan diwujudkan nyata harus memiliki nilai efisiensi dalam penggunaan. Harus dapat diwujudkan secara realistis, memiliki keberbedaan dan nilai unggul dari produk lainnya. B. Melakukan analisis terhadap peluang dari produk. C. Menjamin dapat menyediakan produk dengan jumlah dan kualitas yang dihasilkan. D. Penaksiran biaya diperkirakan dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dan layak untuk usaha yang telah dijalankan. E. Memperkirakan risiko kecil-kecilnya untuk mengatasi kegagalan dan kerugian yang mungkin terjadi. Identifikasi masalah dalam gagasan dan ide. Masalah yang dapat diidentifikasi dalam mencari gagasan dan ide. A. Apakah yang paling Anda senangi? B. Apakah kegemaran atau hobi Anda? C. Produk dan proses apa yang paling Anda sukai? D. Adakah sesuatu yang ingin Anda lakukan ketika sedang menganggur? E. Apakah tujuan terpenting Anda dalam bisnis sendiri? Apakah mendapatkan keuntungan, kebebasan, atau lainnya? Penyebab gagalnya mewujudkan gagasan usaha. A. Data dan informasi tidak lengkap. B. Tidak teliti. C. Salah perhitungan. D. Pelaksanaan pekerjaan salah. E. Kondisi lingkungan. F. Adanya unsur sengaja. Oke, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Semoga ilmu yang kami sampaikan bisa menjadi manfaat untuk kalian semua. Untuk kata-kata terakhir, saya mengucapkan terima kasih untuk mewakili teman-teman juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.